Baik, pertama saya mohon maaf ya, tadi ada kesalahpahaman. Kemarin saya tuh diminta menggantikan Bu Sandra. Saya pikir hari ini ganti Bu Sandra gitu. Ternyata tetap saya untuk yang kelas ini. Okay, so the lecture for today. Udah kelihatan ya? Terlihat, Pak. Baik, baik. Jadi hari ini materinya adalah Bioteknologi for Conservation of Plant Biodiversity. Mungkin yang belum tahu saya, ini nama saya ya. Karena Anda kan sudah mendapatkan banyak materi sebelumnya ya, from the previous topic ya, from tissue culture and many more. Today we are going to talk about how we can use the biotechnology for conservation of plant biodiversity. And surely because you are still in the undergraduate level, so what we are talking today, we are going to talking today is mostly about the in vitro conservation. So before we go to that part, first I would like to stress about the importance of the diversity in agriculture. Actually, in our planet Earth, we have almost a quarter millions of flowering plant species. Ya, ada hampir seperempat juta spesies sebetulnya di dunia ini, di bumi yang kita ketahui ini. But until now, we only use about 150 species in our commercial agriculture. And to add that 40% of those are from Poaceae, Fabaceae, Rosaceae, Brassicaceae, and Solanaceae. I hope you still remember about that. What is Solanaceae ya, terong-terongan, apa saja terong-terongan ya, tomat, cabai ya. Kemudian jangan lupa juga keluarga yang lain. Apa kira-kira Solanaceae yang untuk tanaman perkebunan atau penyegar, misalkan tembakau ya. Jadi jangan lupa tuh tembakau itu Solanaceae juga gitu. Jadi Solanaceae ini sangat dominan ya. Selain Brassicaceae apa, kubis-kubisan ya, Rosaceae dan lain sebagainya. Di awalnya dulu itu banyak sekali digunakan berbagai jenis ya, dan karena adanya seleksi natural selection caused by the pathogen resistance and extremely change of the climate, for instance frost, drought, etc. And also artificial selection by humans, because as a human being we prefer to have a high productivity, high quality of products such as maturity type, stolon length, tuber, and taste, color, etc. So we make a selection, and for instance, from 1903 to 80 years later, the number of variety used by the modern agriculture is less and less. So padahal kita tidak tahu bahwa sebetulnya mungkin di jenis-jenis varietas yang terdahulu atau jenis yang terdahulu itu memiliki potensi yang penting juga, atau bisa menghadapi tekanan lingkungan di masa yang akan datang. Jadi masih banyak PR yang harus kita selesaikan sebetulnya. Dan kita, saya nggak tahu, kalau saya sih selalu beranggapan semua diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada gunanya kan gitu kan. Cuma kita saja nggak tahu cara memanfaatkannya gitu ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka biodiversity yang banyak sebelumnya itu bisa nanti jadi hilang gitu. Ya, oleh karena itu kita memerlukan suatu proses konservasi gitu ya.
Sebagai contoh saja gitu, jagung itu dulu eh, bentuknya gitu kan, ideotipnya itu seperti yang sebelah kiri gitu, jagung tetua jagung dulu gitu. Dia banyak tongkolnya, ya punya cabang menyebar gitu segala macam, ukurannya tapi kecil. Nah, sama orang kemudian diseleksi lah, dicari jagung yang tegak ya, agar mudah untuk perawatan ya. Kalau yang bercabang itu kan bisa dibayangkan, kita memerlukan jarak tanam yang tidak bisa rapat gitu kan. Nah, kemudian tongkolnya dibuat besar segala macam. Nah, itulah kemudian menjadi jagung modern. Ya. Nah, siapa tahu nanti ke depan orang pengen lagi jagung yang kecil-kecil kan gitu. Ya. Kemudian seperti selada yang di sebelah kanan, ini ada kerabat liarnya Wild Latuca seriola ya. Yang sebelah kanan itu ada Latuca sativa. Tentu kalau kita disuruh milih makan yang mana yang enak, ya Latuca sativa kan gitu kan. Tapi ternyata Latuca sativa ini sangat rentan terhadap hama penyakit ya, sehingga sekarang orang mengeksplor lagi itu gen-gen ya, sifat-sifat yang baik dari Latuca seriola ya, sehingga sekarang banyak dilakukan persilangan ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati ya, wild species ya, kemudian early domesticated species itu akan bisa hilang gitu kan. Kita hanya menggunakan modern varieties yang dia hanya mungkin cocok untuk saat ini gitu. Kita tidak tahu kan, dunia itu berubah gitu kan. Anda punya HP dulu besar, kemudian kecil, sekarang besar lagi. Ya, jadi tren pangan itu juga berubah. Dulu orang suka pepaya besar karena keluarganya besar gitu kan. Sekarang keluarga kecil pengen pepaya kecil gitu. Nah, ke depan nggak tahu lagi nanti pengen yang seperti apa. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka eh, ini akan hilang. Makanya ini perlu penyimpanan ya. Nah, erosi genetik itu bisa terjadi, katanya pemulia sebagai whistleblower gitu ya. Katanya karena ada varietas-varietas unggul baru itu sehingga keragaman genetik menjadi hilang gitu ya. Nah, ini betul apa tidak gitu kan? Nah, nanti kita bahas. Kemudian petani meninggalkan varietas tradisional dan ekosistem pertanian tradisional. Jadi mereka sekarang lebih senang menggunakan uh, pertanian skala industri gitu kan, memakai mesin dan lain sebagainya, sehingga cara-cara bertanam menggunakan varietas-varietas tradisional yang biasanya produktivitasnya lebih rendah gitu kan, tapi rasanya lebih aromatik atau sebagainya itu ditinggalkan. Mereka lebih senang bagaimana profit persatuan luas lahan itu menjadi cepat ya, tinggi, kemudian cara budidaya menjadi lebih efisien dan mudah gitu. Kemudian erosi genetik ini juga bisa terjadi akibat bencana ya, jadi secara alami karena ada bencana itu mengakibatkan banyak ini yang kemudian berubah. Kemudian juga alih fungsi lahan, ya. Alih fungsi lahan ini juga mengakibatkan banyak sekali biodiversitas yang hilang. Ya. Sebagai pemulia, Anda bisa berargumen nanti bisa bahwa sebetulnya yang namanya pemulia ya, ada di AGH itu kan juga nanti ada sebagian yang mungkin tertarik menjadi pemulia. Itu sebetulnya berbagai riset menunjukkan bahwa pemulia itu pasti suka dengan keragaman gitu kan. Jadi kalau kita jadi pemulia, justru kita lah yang paling di depan untuk menyimpan keragaman materi genetik tadi gitu ya. Uh, jadi ini studi breeding has increased the diversity of cultivated tomato in the Netherlands. Jadi kalau dulu gitu kan awal-awal people tends to do domestication, and after that inbreeding and selection kan diseleksi gitu kan katanya, kemudian gene poolnya menjadi kecil gitu. Nah ternyata setelah proses pemuliaan ini berjalan dengan baik, itu genetic diversity index-nya itu justru meningkat gitu. Jadi banyak tipe-tipe tomat baru yang sebelumnya itu tidak ada gitu kan, yang silangan dengan kerabat liar, silangan dengan apa, mutasi dan sebagainya, sehingga sebetulnya genetic diversity index lebih besar. Nah, ini ibarat kalau Anda membuat lagu gitu ya, tidak semua lagu itu meledak gitu ya. Jadi banyak juga karya-karya
siapa pencipta lagu yang ini, eh, misalkan siapa Ahmad Dhani gitu ya. Eh, Tidak semua lagunya Ahmad Dhani itu langsung meledak gitu. Ada lagu yang biasa-biasa saja tersimpan di mana gitu kan. Atau kalau yang gampang tuh Yofi ya, Anda tahu Yofi Widianto ya. Yofi Widianto tuh punya lagu kan banyak sekali. Itu banyak lagu-lagu yang kemudian meledaknya baru sekarang gitu. Padahal lagu itu udah diciptakan beberapa waktu yang lalu gitu ya. Bahkan ada beberapa lagu yang dia ciptakan saat saya masih SMP tiba-tiba sekarang jadi meledak lagi gitu ya. Jadi artinya diperlukan cara untuk menyimpan ya, mempertahankan keragaman tadi karena kita tidak tahu itu akan diperlukan sekarang atau nanti. Gitu kira-kira ya prinsip pertama. Nah, ini serius sekali karena kalau tidak ini kasus seperti pisang ya. Pisang itu Anda masih merasakan nggak makan pisang ada bijinya? Udah mungkin Anda nggak tahun berapa lahirnya? Sekitar 2000-an Pak, Anda atau lahir 1999. nah, generasi 2000-an ya, generasi Iya. 2000-an, beda 20 tahun dengan saya. Nah, saya tuh masih merasakan makan pisang itu ada bijinya gitu-gitu segala macam, sehingga keragaman pisang di masa lalu itu sedemikian banyak gitu. Pisang itu bahkan sering nggak hafal kita ini pisang apa, tanduk lumut ya, pisang serik, pisang rejang, pisang apa. Jadi ada pisang yang hanya sebesar kelingking ini, pisang juga ada pisang yang besar sekali gitu. Nah sekarang itu 90% tuh di dunia itu pisangnya Cavendish gitu ya. Sehingga laporan tahun 2013 itu mengatakan bahwa pisang itu perhaps the most world endangered fruit gitu. Jadi dia akan berpotensi jadi uh, buah yang langka karena serangan fusarium ya dan banjir top di Cavendish ini sedemikian masif sehingga banyak perkebunan pisang yang tutup dan tidak ada varietas pisang yang bisa disilangkan. Karena apa? Karena pisang yang mempunyai biji itu sudah tidak ada gitu. Jadi pisang itu semua triploid atau ini segala macam diperbanyak dengan vegetatif ya, sehingga kita sulit mengintegrasi sifat-sifat baru atau mencari variasi keragaman di pisang ya. Sehingga kita terlalu bergantung kepada mutasi. Padahal mutasi itu kita tahu acak kan, sehingga pemulihan pisang itu menjadi tidak mudah gitu ya. Nah ini perlu kehati-hatian. Nah, jadi nanti di pertanian modern memerlukan uniformity, sementara sumber keragaman diversity. Nah, tantangan ke depan ini adalah bagaimana kita mempertahankan diversity itu ya berdasarkan kebutuhan kita dan memanfaatkan suatu saat ketika kita sudah mengetahui apa yang kita bisa optimalkan dari keragaman tadi ya. Nah, ini sehingga harus disimpan gitu, harus disimpan. Dan nyimpannya itu ya nanti kita bicara masalah nyimpannya itu gampang apa tidaknya gitu ya. Nah, jadi plan biodiversity itu seperti ini kira-kira nanti kegiatannya itu adalah mengumpulkan plasma nutfah ya, kemudian menyimpan, mengevaluasi, mendokumentasi dan mendistribusi ya. Nah, ini paling gampang kalau kita punya gene bank seperti ini disimpan dalam bentuk benih ya. Nah, tapi masalahnya tidak selalu seperti itu. Ada tanaman-tanaman yang tidak bisa disimpan dalam bentuk benih seperti yang di sebelah kanan. Misalkan tanaman-tanaman buah gitu kan. Tanaman-tanaman buah yang dia diperbanyak dengan vegetatif segala macam. Nah, itu agak sulit kita menyimpan dalam bentuk biji ya. Tanaman buah juga sulit disimpan dalam bentuk benih karena dia juga benihnya non ortodok kan begitu ya. Sehingga ini misalkan gambar di tengah ini adalah gambar di Valencia. Valencia itu di Spanyol ya. Mereka salah satu pusat jeruk ya. Jadi kalau Anda dengar ada jeruk Valencia itu emang betul. Jadi di jalan-jalan di Valencia itu banyak sekali jeruk orange bagus gitu kan. Dan sampai jatuh-jatuh nggak dimakan gitu. Nah, mereka mempertahankan koleksi jeruknya itu ya karena jeruk itu kalau diambil bijinya nanti akan ada segregasi atau variasi, maka dia menanam seperti ini di tengah ini dan bisa dibayangkan biayanya dia menanam seperti ini ya. Kemudian juga selain biaya resikonya sangat besar kalau ada sekaman kekeringan atau apa cuaca ekstrim segala macam, maka koleksi itu bisa menjadi rusak kan gitu ya. Maka yang paling enak ya tentunya
dengan benih tadi, tapi tidak semuanya bisa. Makanya nanti kita lihat apa yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam proses konservasi biodiversitas tanaman ini, gitu. Ya. Nah, bioteknologi for plant diversity conservation. Jadi kita akan memanfaatkan beberapa teknologi bioteknologi tanaman, ya. Kebanyakan nanti berasosiasi dengan in vitro culture. Ya, molecular biology nanti akan saya singgung sedikit, tapi mungkin tidak banyak. Saya ingin menekankan saja untuk adik-adik saat ini mungkin yang in vitro culture dulu, gitu ya. Kita akan membahas bagaimana dia bisa menyediakan tools, ya, yang sangat membantu untuk proses konservasi ini dan nanti proses manajemen plant diversity-nya. Ya, jadi in vitro conservation, ya, ini kita gunakan untuk satu menyimpan atau bahkan memperbanyak tanaman langka. Ya, setuju nggak? Ya, setuju lah, ya. Jadi kalau tanaman langka yang dia mungkin berbuahnya lama gitu kan, atau dia menghasilkan anakan lama segala macam, ini sangat mungkin kita berbanyak atau kita simpan di kultur, ya. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk menyelamatkan eh, tanaman, ya. Jadi to conserve pathogen free material, artinya tanaman-tanaman yang sudah langka tinggal sedikit segala macam, misalkan yang kami lakukan itu dengan jeruk, ya. Jeruk itu di beberapa tempat sudah terserang virus CVVID dengan sangat parah, gitu kan, sehingga kalau kita ingin menggandakan tanaman induknya, gitu kan, yang namanya tanaman induk kan mahal sekali, ya, tanaman induk jeruk tertentu gitu. Misalkan di Bali waktu itu kita temukan di sana ada jeruk namanya jeruk buni itu, dia jeruk Bali jadi besar gitu kan. Nah, cuma jeruk Bali kan eh, nggak tahu Anda pernah makan jeruk Bali kan, ya, pernah, ya. Jeruk Bali itu kan yang paling males tuh ngupasnya, ya nggak sih? Iya Pak. Iya Pak. Ngupasnya tuh males males banget ini. Ini berdua belas aja kan? Nah, berdua belas gampang nih. Saya sering tanya-tanya aja nanti, ya. Ngupasnya tuh bikin males. Ini ada yang dari Bali nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Ada yang dari Bali? Nggak ada, ya. Nah, jadi jeruk Bali itu kan bikin males tuh apa namanya ngupasnya, ya. Kecuali kalau dulu waktu saya kecil sih biasa kita pakai untuk buat mainan gitu kan, untuk bikin mobil-mobilan segala macam. Kalau zaman sekarang kan enggak, ya, enggak ada lagi anak main kayak gitu. Nah, jadi ngupas jeruk Bali itu susah minta ampun gitu kan, harus pakai pisau segala macam. Nah, jeruk bone ini enggak, dia dia ngupas jeruk Balinya tuh besar tapi kayak jeruk biasa gitu, dan dia mudah terkelupas, jadi kayak jeruk keprok gitu. Jadi kan bagus itu kan, dan rasanya juga lumayan. Nah, ini ternyata pohon induknya tuh tinggal satu dan dia sudah sangat kering gitu kan, dia sudah sangat kering, dia sudah hampir mati lah gitu. Nah, ini kita bisa gunakan teknik in vitro untuk melindungi tanaman tadi. Kita ambil bagian tanamannya, kemudian kita tumbuhkan selnya, kita hilangkan eh, patogennya gitu kan, sehingga tanamannya menjadi sehat lagi, kita tanam di tempat baru gitu, ya. Nah, kemudian in vitro conservation ini biasa kita gunakan juga untuk tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. Tadi sudah saya singgung, ya. Dan untuk non-orthodox seed. Jadi Anda ingat di benih itu ada benih ortodok dan benih recalcitrant. Kalau benih ortodok itu kan dia bisa disimpan dengan gampang, dan kayak apa itu beras gitu kan, padi gitu kan, segala kedelai segala macam itu dia relatif lebih mudah, ya. Cabai gitu ditanam, disimpan asalkan apa kadar airnya sudah pas, kemudian suhunya pas, dia bisa disimpan lama gitu, tahunan gitu, ya. Kalau benih-benih yang dia recalcitrant atau non ortodok ini menjadi lebih susah gitu benih. Nah, tertentu dia hanya bisa paling 3 bulan, setelah itu dia tidak bisa disimpan lagi segala macam. Ya, kemudian in vitro conservation nanti kita akan bahas ini bisa digunakan, ya, untuk cara yang aman, yang lebih aman dalam pertukaran material genetik, ya. Melalui apa nanti kita akan bahas.
Baik, jadi kegiatan yang pertama ini tentunya adalah collecting plant biodiversity ya. Jadi tadi kan ada beberapa tahapan tuh dalam manajemen atau konservasi biodiversity. Yang pertama tentunya adalah pengumpulan atau collecting ya. Jadi plant material collection is the first step to acquire plant germplasm. Dan kita akan lihat ya bahwa in vitro teknik ini dapat membantu secara signifikan ya untuk tahapan pengumpulan ini ya. Kenapa in vitro teknik? Nah, ini kan kita lihat ya. Jadi material genetik yang kita kumpulkan ya, itu kalau kita ke lapangan ya ngumpulin segala macam itu paling mudah memang kalau kita bisa mendapatkan benihnya ya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya akan cerita beberapa pengalaman saya. Ini bukan foto saya, tapi ini menggambarkan waktu Profesor Sudarsono dan kawan-kawan melakukan uh, pengumpulan kelapa ya. Seperti ini kondisinya kira-kira hampir sama. Ini akan sangat berat sekali ya, voluminous dan butuh biaya yang besar, space yang besar segala macam. Nah tentunya bisa dibayangkan kalau kita bisa di lapangan mengambil bagian kecil saja gitu kan, itu akan lebih mudah dan murah gitu meskipun nanti tentu ada resiko lain gitu ya. Jadi daripada kita mengambil kelapa satu persatu seperti ini, kita bisa langsung di lapangan itu melakukan sterilisasi ya. Kemudian kita mengambil bagian tanaman yang sangat besar kemungkinan dia bisa tumbuh, kita langsung letakkan di tabung reaksi dan kemudian kita bisa bawa. Kira-kira seperti ini bayangannya ya. Jadi di tahapan pengumpulan itu dia akan bisa sangat membantu ya. Karena nanti kalau kita melakukan eksplorasi, misalkan di Bukit Barisan Selatan, saya melakukan eksplorasi seperti yang sebelah kiri itu foto yang saya ambil. Ada tanaman-tanaman yang menarik seperti ini. Waktu itu belum booming, ini namanya Hoya. Eh, kita ngambil ya akhirnya dengan kalau kita tidak tahu dia bisa diperbanyak dengan apa, ya kita ambil pakai in vitro saja gitu. Kita ambil internode-nya, kemudian kita coba stek di lapangan, ternyata tidak tumbuh. Nah, kita masih punya backup di in vitro. Nah, di in vitro itu akhirnya kita bisa punya kalusnya, kita bisa berbanyak tanamannya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti Anda ke lapangan melihat kayak gini, bingung juga kan, ini yang diambil apanya gitu. Kalau kita mau koleksi kan, nggak dapat bijinya, kita ambil apanya. Nah, kalau dengan teori totik potensi kan berarti semua bagian tuh bisa diambil kan untuk kemudian kita tumbuhkan di in vitro. Nah, tentunya kita akan pilih bagian yang satu dia terlindungi, yang kedua dia merupakan bagian yang memiliki meristem-meristem yang aktif tumbuh gitu kan, sehingga nanti di in vitro kita tidak kesulitan menumbuhkan dia. Ya, tuh. Kayak gini di lapangan tuh. Nah, waktu itu ini juga belum tren ya. Saya ambil di hutan di Lampung Barat sana. Tuh kan seperti seperti ini. Kalau masih kecil-kecil sih bisa kita ambil semuanya gitu kan, seperti ini ya. Nah, ini kita cari bagian apa yang bisa kita lihat bisa diperbanyak, misalkan kita stack atau lain-lain ya. Dan kita ketemu banyak sekali yang tadi menyinggung diversity tadi, banyak hal-hal yang baru belum pernah kita lihat dan kita tidak tahu itu akan bermanfaat atau tidak gitu ya. Karena ya tadi orang itu kemampuannya masih terbatas loh ya. Misalkan siapa nih saya tanya nih ya. Saya tanya yang mbak-mbak nih. Sahla mana Sahla? Sahla monitor. Siti Riani. Iya, Pak. Nah, Anda tahu tanaman ini pisang? Halo Siti Riani, mana sih? Enggak, Pak. Anda nggak tahu tanaman pisang? Tanaman pisang? Di slide di sini enggak. Oh, pisang tahu, Pak. Tapi di slide sini enggak kelihatan temanannya gimana, Pak. Soalnya enggak jalan soalnya. Oh gitu, enggak saya nggak ngomongin slide ya. Anda tahu tanaman pisang kan? Iya, Pak, tahu. Bagian pisang apa yang pernah Anda makan? Ya, buahnya sih, Pak. Buahnya.
Selain buah nggak pernah? Enggak Pak, Nggak cuma pernah. buahnya aja. Oh. Ya Pak. Siti Riani dari mana nih asalnya? Dari Sumatera Barat Pak. Oh gitu ya. Baik, baik, baik. Coba cari yang lain. Siapa nih? Farah, Farah mana Farah? Iya Pak, Kamu di mana, Kak? dari Jogja Pak. Kamu pernah makan pisang nggak? Pernah Pak. Yang kau makan apanya? Yang kau makan apanya, Farah? Daging buahnya Pak. Selain itu, Yang saya makan cuma itu doang Pak selama ini. nah itu ya. Aduh, gimana nih? Sekarang siapa nih? Saya ngecek aja nih anak-anak milenial nih makannya apa sih? Fahri, Ya Pak, kau pernah makan pepaya nggak, Ri? pernah Pak. Yang kau makan apanya, Ri? Eh buahnya Pak. Selain buahnya, Saya lupa, tapi kayaknya saya pernah makan daunnya deh Pak. eh? Kayaknya saya pernah makan daunnya. Daunnya, ya. Baik. Oke. Jadi itu menunjukkan ya, sebenarnya pengetahuan kuliner Anda pun masih terbatas tuh. Ya, harus eksplor tuh ya. Pepaya itu di kita, misalkan di beberapa daerah di Indonesia itu hampir semua bagiannya bisa dimakan ya, kecuali batang utamanya gitu. Ya. Nah, makanya karena belum bisa manfaatkan itulah kita tidak tahu fungsinya gitu ya. Saya pernah ke Filipina. Itu juga begitu. Ternyata mereka untuk ketahanan pangannya itu ya karena saya diminta konsultan di sana waktu itu. Misalkan pepaya gitu ya. Pepaya itu hanya dimakan buah matangnya saja gitu. Padahal kan tidak tidak hanya itu yang bisa dimakan gitu kan. Jadi misalkan kita ketahanan pangan di rumah gitu kan kita hanya punya pepaya gitu. Nah, kalau hanya dimakan pepaya matangnya saja kan sayang gitu ya. Padahal pepaya itu bisa dimakan buah mentahnya. Ya, Anda pernah makan ini enggak? Sayur pepaya, oseng pepaya gitu dari buah enggak? Sayurnya. Nah, nanti coba lah kalau belum Anda cari resepnya, masaklah itu ya. Dioseng pakai kecap itu ya, pepaya mudanya itu enak sekali itu. Eh, Apalagi dari Jogja tadi siapa dari Jogja tadi ya? Parah ya. Kemudian daun pepaya ya. Daun pepaya jelas ya, harusnya tahu itu bisa dimakan kan. Kemudian bunga pepaya jantan. Ada yang mungkin pernah makan tapi nggak tahu itu bunga pepaya kali ya. Saya pernah Pak. Pernah kan ya. Jadi kalau makan bunga pepaya itu luar biasa rasanya enak sekali. Biasanya kalau Anda pergi ke restoran ya apa namanya bebek atau apa gitu kan, kemudian sayurnya tumis bunga pepaya gitu ya. Nah itu berarti ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali bagian yang belum tereksplor oleh adik-adik itu skalanya ini ya. Dan itu terjadi juga di beberapa belahan dunia gitu. Banyak sekali jenis-jenis pangan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pangan tapi belum dimanfaatkan. Pisang ya. Pisang itu tidak hanya buahnya saja gitu kan. Pisang itu di Bali ya, itu dimakan juga batangnya gitu. Sayur paras gitu kan. Jadi kayak sup pedes gitu pakai batang pisang gitu. Kemudian jantung pisang ya, jantung pisang itu kan sering dipakai apa ya? eh, urap-urap gitu ya, dipakai sayur gitu kan. Nah, ini menunjukkan ya jadi kalau belum tahu maka sebetulnya masih banyak potensi yang bisa kita tambahkan di menu makanan atau sesuatu yang bisa kita manfaatkan ke depan. Begitu ya kira-kira. Jadi banyak hal yang kita perlu tahu. Ya. Nah, kemudian anggrek-anggekan saya juga dapat seperti ini ya dan anggrek Anda tahu tidak semuanya bisa buah dan menghasilkan biji ya sehingga uh, kalau kita tidak beruntung ya kita tidak menemukan benih ya.
Nah, ini yang saya lakukan dengan tim. Kita ngecamp di dekat hutan sana, ada penginapan. Kita melakukan koleksi seperti ini, itu kan. Kalau tanamannya masih kecil-kecil sih lumayan gitu. Kalau sudah besar-besar agak sulit gitu ya. Ini kita packing seperti ini, kemudian kita tanam di Bogor. Ya. Ini untuk tanaman-tanaman yang kecil. Ada beberapa tanaman-tanaman yang besar yang jelas kita tidak bisa lakukan. Ya. Kemudian koleksi yang lain yang kelihatannya mudah, seperti misalkan tanaman yang dikoleksi benihnya, ya misalkan terong seperti ini. Ya tentu kita mudah kalau kita dapat di lapangan itu buah yang sudah masak fisiologis gitu kan. Tapi seringkali pada saat kita melakukan eksplorasi, tidak semua yang kita temukan itu memiliki buah, apalagi masak fisiologis gitu kan. Sehingga kalau ini kita ekstraksi benihnya, tidak semua akan menghasilkan benih yang bisa berkecambah. Ya. Nah di sini teknik in vitro juga sangat bisa membantu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalau menumbuhkan benih yang belum viabel, tanam di in vitro, itu kemungkinan masih bisa berkecambah ya menjadi tanaman. Ya. Karena apa? Karena makanannya segala macam kita sediakan. Nah kemudian bahkan di lapangan ya saya mengumpulkan dari berbagai tempat. Ini Bondowoso 1, 2, 3. Kita dapat buah yang belum matang gitu kan, makanya kan nggak bisa kita semai. Ya kita sterilisasi, ambil bagian batangnya, bahkan kita dapat tanaman-tanaman yang menurut kita unik tapi tidak ada buahnya. Nah ini kan PR juga, makanya ini kita kemudian lakukan kita lakukan sterilisasi di in vitro ya. Nah jadi dengan koleksi secara in vitro ya ini meningkatkan kemampuan kita untuk mengkoleksi jaringan tanaman gitu ya. Jadi kalau hanya mengandalkan kita mengoleksi benih ya, itu mungkin yang bisa kita ambil sedikit ya, meskipun dia lebih efisien karena benih kan kecil, bisa kita simpan beberapa waktu baru kita semai gitu kan. Tapi kalau kita mendapatkan tanaman yang belum ada benihnya ya repot. Nah, makanya dengan teknik in vitro ini semua bagian tanaman ini sebetulnya secara teoritis bisa kita ambil ya. Dan kalau di aturan internasional gitu kan, ini apa ya? Memang masih subjek import permit, tapi lebih mudah biasanya daripada kita menggunakan benih gitu. Nah, kemudian material yang to be collected ya dengan teknik in vitro ini, ya kalau memungkinkan sebetulnya masih seed ya, masih benih ya. Cuma masalahnya tadi sering terjadi tidak ada benih atau benihnya belum berada pada fase yang masak sehingga tidak bisa kita nanti semai secara normal. Nah, kemudian yang kedua, bagian yang bisa kita ambil tentunya adalah zygotic embrio ya. Jadi misalkan kalau ada calon benih tadi, ya itu bisa kita ambil, atau jaringan vegetatif yang lain. Ya, misalkan tunas ya, tuber atau korma ya. Itu bisa kita ambil. Ya, sampai sini jelas ya, insya Allah ya. Jadi ini misalkan salah satu contoh kita ngambil keputusan pakai in vitro atau tidak gitu kan. Jadi tidak semua kemudian harus in vitro ya. Kalau memang ada bagian yang lebih mudah diambil ya ambil saja. Misalkan Anda kebetulan pas koleksi jahe-jahean dapatnya rimpang jahenya ya ambil rimpang jahenya gitu kan. Anda bawa nanti Anda tanam enggak masalah kan. Atau kalau ini Anda kemudian seleksi sterilisasi di in vitro juga tidak masalah. Ya. Jadi ini salah satu diagram contoh pertimbangan saja. Kalau Anda dapat tanaman di lapangan, nah misalkan apakah does the plant have seed ya? Kalau tidak ya use tissue culture kan gitu kan. Tapi kalau dia masih punya benih, consider gitu kan. If seed banking is possible. Jadi kita lihat benihnya itu benih apa gitu. Kalau benihnya viable, ya berarti kita bisa koleksi benihnya. Kalau tidak, maka benihnya itu harus kita coba di tissue culture, ya. Kemudian benihnya rekalsitran atau tidak, kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak semuanya juga harus akhirnya tissue culture, ya. Nah itu lebih kalau nyimpan benih lebih murah, ya itu maka tetap disarankan pakai benih, ya. Nah nanti
apa kalau seatnya sedikit toleran gitu malah disarankan use conventional storage ya is the most efficient ya. Tadi udah kita bahas. Kalau pakai benih tinggal disimpan dengan kadar air yang pas, suhu yang pas, dia akan lebih lama dan murah karena hanya kita membiayai ruangan seperti itu kan. Kalau tissue culture kan pakai cahaya, pakai listrik segala macam itu. Nah kemudian nanti ada beberapa pertimbangan yang lain ya, nanti bisa kita. Termasuk kalau di in vitro itu juga ada nanti pertimbangan apakah benihnya itu tahan suhu dingin gitu. Kalau tahan suhu dingin, kalau tidak tahan ya maka tidak mungkin kita akan simpan di cryopreservation ya. Nah kemudian selain benih bagian apa tadi beberapa sudah saya singgung, jadi apapun yang bisa kita ambil ya secara teoritis itu sangat mungkin gitu. Bisa sporanya ya, bisa embrionya, calon embrio, meristem ya, node culture. Bahkan kalau sudah ini sekali ya akhirnya kita ambilnya sel. Seperti tadi yang kasus jeruk itu kita ambilnya akhirnya daun dan sedikit bagian batang, kemudian kita ambil selnya kita suspensi, itu yang kita perbanyak. Ya. Nah, nanti kalau tertarik nanti bisa download buku ini bukunya free kalau bisa di-download mengenai cara-cara atau protokol-protokol mengambil jaringan atau bagian tanaman secara in vitro di lapangan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, misalkan appropriate tissue, jadi kita ambil bagian jaringan yang pas ya, kemudian ukuran dari jaringannya atau bagian tanamannya, kemudian soil residue, jangan sampai ada bagian tanah atau kemudian bagian patogen yang lain. Jadi sebisa mungkin tetap kita ambil bagian tanaman yang memiliki titik tumbuh ya, kemudian tersembunyi, misalkan jangan yang terlalu terekspos di luar sehingga banyak sekali kotoran akibat tanah atau media dan juga penyakit ya. Kemudian yang lain ya, kalau pakai disinfektan untuk sterilisasi di lapangan nanti juga perlu dipertimbangkan cara nyucinya segala macam agar tetap tanaman ketika masuk tidak terlalu kotor ya. Kemudian media, kalau langsung pakai media di lapangan, kalaupun tidak kadang biasanya kita bawa jaringannya tadi, kita bawa ke lab kalau masih memungkinkan. Misalkan kita ke lapangan seharian kemudian langsung pulang ke lab, maka itu mungkin tidak perlu kita harus membawa media dan peralatan tissue culture-nya di lapangan. Tapi yang sering terjadi adalah misalkan kita 2 minggu di hutan gitu segala macam, kita bisa membawa box untuk semacam laminarnya gitu ya, kemudian melakukan proses sterilisasi di lapangan. Ya. Kemudian tempat penyimpanan, misalkan kita nge-camp gitu segala macam, sementara di situ juga harus dilihat ada ketersediaan cahaya, temperatur dan lain-lain apa tidak gitu. Nah ini contoh saja untuk kokonat ya, untuk kelapa itu yang diambil adalah embrio ya. Jadi diambilnya ini contoh ya. Jadi kalau kelapa itu dibelah kemudian dicari titik embrionya di bagian daging buah itu kan, kita ambil kemudian kita sterilisasi sebentar kemudian langsung dimasukkan ke media. Ya ini contoh, nanti di dalam itu ada banyak sekali. Nah ini contoh-contoh yang lain, ada yang diambil shoot culture-nya ya, ada yang ternyata harus pakai kalus ya. Nah, kalau paling mudah kan shoot culture ya, kalau terpaksa banget kita pakai kalus. Nah, kemudian keuntungannya ya, ini adalah in vitro technology for propagation and exchange of plant biodiversity. Jadi nanti bagian tanaman yang kita ambil ya itu akan stabil gitu kan, kemudian dia
beberapa sampel kalau kita ambil dia akan memiliki umur yang sama, umur fisiologi yang sama segala macam. Nanti kita akan lebih mudah untuk melakukan proses evaluasi berikutnya, ya. Kemudian bagian yang diambil tadi saya meng-highlight juga bisa nanti di prosesnya kita lakukan in vitro seed germination, ya artinya kalau kita dapat benihnya ya kita tinggal berusaha mengecambahkan benih itu kan, misalkan benihnya belum masak kita berikan suplemen di media segala macam, itu sangat mungkin kemudian benihnya akan pecah, akan berkecambah. Kemudian proses micropropagation jika dibutuhkan, jadi kalau di in vitro dengan media dan lingkungan tertentu kita bisa push agar dia bisa berkembang gitu kan. Dan nanti kita akan bahas sebaliknya, kita juga kadang mengharapkan bahwa justru dia tidak berkembang cepat ya. Nanti kita bahas di berikutnya. Kemudian somatic embryogenesis, jadi kalau Anda sudah dapat kemarin materi somatic embryogenesis, ini bisa kita gunakan zygotic embryo culture dan callus culture system untuk menghasilkan tanaman hasil dari eksplorasi kita tadi. Kita collecting bagiannya apa saja. Nah, kalaupun apes-apesnya dapat bagian yang tidak mengandung sel-sel meristematik yang dia sudah bentuknya bipolar, artinya sudah terdiferensiasi, kita bisa mendapatkan tetap kumpulan sel yang akhirnya nanti bisa kita arahkan juga untuk berdiferensiasi menjadi organ. Ya. Kemudian untuk exchange-nya nanti artificial seeds ya, jadi bahkan bisa juga kalau Anda kemarin dapat teknik enkapsulasi ya untuk menghasilkan benih sintetik, itu di lapangan juga bisa kita lakukan gitu, bagian-bagian kalau kita dapat di lapangan langsung kita enkapsulasi di tempat, langsung kita kirimkan ya. Dan yang terakhir di in vitro itu juga memungkinkan kita menghasilkan tanaman yang bebas patogen. Jadi kita sekaligus nanti pada saat exchange pertukaran material genetik itu kita bisa lebih mudah mendapatkan sertifikat fitosanitari untuk proses karantina. Ya. Nah kemudian untuk konservasinya, untuk penyimpanannya ya, untuk menjaganya dia segala macam, ini kan yang juga akan sangat membantu. Jadi kalau tadi ilustrasinya kalau kita maintaining di lapangan gitu ya, itu biayanya luar biasa. Ya contoh saja saya cerita yang saya lakukan aja. Punya koleksi bawang dan kentang ya, saya bicara kentang dulu. Kentang itu saya punya koleksi 600 nomor ya. 600 nomor, kalau kentang itu saya pelihara di lapangan gitu kan, 600 nomor itu kan dia kan nggak ada bijinya tuh, dia harus ditanam terus kan. Nah itu terbayang berapa biaya yang harus saya keluarkan gitu. Nanam kentang itu 1 hektar itu 100 juta, 80 jutaan lah ya. Nanam bawang itu 1 hektar 120 juta. Misalkan saya pengen memelihara 600 itu, kemudian saya harus nanam beberapa, misalkan satu plot untuk satu jenis itu katakanlah 500 meter atau 200 meter, sudah terbayang kira-kira saya harus nanam berapa hektar gitu kan. Dan kemudian kita panen, kita simpan lagi segala macam, itu perlu penyimpanan ya, perlu ini segala macam. Nah di sini teknik in vitro kita justru gunakan untuk menyimpan secara lebih murah dan mudah ya. Nah caranya bagaimana? Jadi tanaman kita tumbuhkan di in vitro gitu kan, tapi ini kita tujukan justru untuk menyimpan, sehingga kita berharap tanaman tumbuhnya tidak cepat ya. Kalau proses mikropropagasi atau produksi tanaman in vitro biasanya kan kita justru kenapa pakai in vitro? Agar seragam, cepat, ini segala macam. Nah kalau ini kebalikannya, kenapa pakai in vitro? Agar hemat tempat ya, hemat biaya segala macam, dan kita berharap tanaman tidak cepat tinggi gitu, tidak cepat besar ya. Jadi kita gunakan namanya prosedur slow grow procedure, jadi prosedur tumbuh lambat gitu kan. Nah ini adalah dengan kita memodifikasi media tumbuh dan juga lingkungan to reduce the growth of the plantlet. Jadi kalau kentang tadi saya taruh di in vitro, itu setiap 2 minggu itu minta subkultur itu. Kan dia cepat sekali kentang itu tumbuhnya ya. Nah itu tetap biaya lagi dong kalau saya melihara 600 koleksi ya. Makanya yang saya lakukan adalah saya nyimpen setiap koleksi itu katakanlah 5-10 botol ya. Kemudian saya berikan media slow growth ini sehingga dia tumbuhnya agak lambat, bahkan lambat, sehingga saya hanya perlu melakukan subkultur itu setahun 2 kali
Ya. Jadi ini 2 sampai 3 tahun gitu kan. Untuk kentang ini paling 1-2 kali setahun lah gitu ya. Begitu kira-kira ya. Kemudian kenapa ini mudah ya, karena basicnya itu sama dengan peralatan tissue culture untuk plant propagation. Jadi kita pakai lab yang sama segala macam, tinggal ngatur medianya saja dan cahayanya dan suhunya begitu kira-kira ya. Jadi dibandingkan kita menanam di lapangan tadi sudah jelas lebih murah ya. Kalau bisa kita tanam di in vitro, kemudian di in vitro itu kita simpan, tinggal space-nya sedikit gitu kan, biaya maintenance-nya menjadi lebih murah. Terbayang ya, Cao ya. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Pertama kita lakukan modifikasi kultur medium, artinya media kulturnya, dilution of mineral element. Jadi kita lakukan pengenceran di konsentrasi nutrisinya, haranya. Jadi katakanlah 1/4 ms atau bahkan 1/8 ms gitu kan. Sehingga karena haranya lebih sedikit, maka tanaman juga tumbuhnya lebih lambat. Kemudian sugar concentration-nya diturunkan sehingga energi untuk tanaman itu juga tidak banyak. Kemudian kita bisa gunakan growth regulator ya, katakanlah seperti retardan gitu kan, agar tanaman tumbuhnya pendek gitu. Ya, jadi ini tanaman sengaja dibuat pendek, tumbuh lambat tapi nggak mati ya, dan juga tidak menderita gitu kalau bisa ya. Padahal pasti menderita itu. Kemudian kita bisa menambahkan osmotically active compounds untuk mengurangi tanaman itu menyerap hara gitu. Kemudian environment-nya kita bisa menurunkan suhu ya. Jadi suhunya dibuat lebih dingin dibanding kondisi biasa, sehingga tanaman juga respirasinya segala macam, metabolismenya lebih rendah ya, dan termasuk juga mengurangi light intensity. Ya, jadi di sini tanaman yang di sini itu memang didesain agar dia tumbuhnya lama gitu. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah juga tipe explant-nya. Jadi explant-nya kalau bisa diambil tetap bagian yang kemungkinan dia bisa langsung terinduksi menjadi tunas gitu kan, atau bahkan tanaman yang sudah utuh nggak masalah gitu kan. Yang penting adalah kita harus memperhatikan physiological state dari bagian explant yang kita akan gunakan pada saat penyimpanan in vitro ini. Jadi ingat kurva sigmoid. Jadi jangan sampai kita mengambil mentang-mentang mau dibuat dia tumbuhnya lambat, kita ambil di stasioner yang sini. Ya, memang dia akan tumbuh lambat gitu kan, tapi pada saat kita akan memerlukan tanaman itu gitu ya, dia akan sulit sekali untuk kita tumbuhkan gitu ya. Karena tujuan ini kan nyimpen, setelah itu kan suatu saat digunakan ya. Jadi kalau kita ambilnya pada fase dia stasioner, maka akan menjadi kendala karena dia nanti kan susah sekali untuk kita kembangkan. Ya, kalau kita ambil di sini ini juga salah karena nanti tanaman akan tumbuh dengan cepat karena dia pada fase eksponensial gitu ya. Sehingga yang terbaik adalah tentunya kita bisa ambil pada fase-fase bagian muda tanaman yang dia belum tumbuh cepat ya, tapi masih punya potensi untuk tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, kemudian tempat atau wadah ya, jadi botol kulturnya ini juga perlu kita perhatikan. Kita kalau untuk penyimpanan dan tumbuh lambat ini jangan menggunakan botol kultur yang besar gitu. Karena tanaman akan cenderung tumbuh lebih cepat pada botol kultur yang besar. Jadi kayak manusia ya, jadi kayak ini penelitian oleh peneliti mengenai porsi makan seseorang dengan piring yang besar dan kecil. Dia pakai bucket popcorn gitu. Di situ juga nanti ada mangkok gitu. Jadi orang akan cenderung dengan porsi yang sama kalau diletakkan di mangkok yang besar itu akan lebih banyak dimakan dibanding diletakkan di mangkok yang kecil gitu ya. Jadi sama nanti di tanaman juga begitu, karena kita berharap dia ngambil haranya tidak banyak, tumbuhnya lebih lambat. Kita berharap ya
tidak banyak di-maintain gitu kan. Itu kita berikan botol kultur yang kecil, biasanya adalah tabung reaksi gitu atau botol selai yang lebih kecil lagi. Nah, itu untuk yang slow growth ya. Nah, kemudian untuk yang lebih lama lagi, yang tahunan, karena kan spesies tanaman kita banyak ya, segala macam. Untuk ini kita juga bisa melakukan cryopreservation. Jadi cryopreservation itu membekukan jaringan tanaman atau tanaman pada suhu minus 196 derajat ya, sehingga tanaman tersebut tidak mati, tapi dia hanya tidak aktif, metabolismenya itu tidak bergerak cepat, sehingga dia tidak mati tapi tidak tumbuh gitu ya. Seperti kalau Anda ingat film Transformer, itu Megatron lah gitu ya, diberikan liquid nitrogen gitu sampai dingin sehingga dia tidak aktif. Kira-kira begitu tanaman bisa kita simpan seperti itu ya. Nah, jadi dia maintaining living cell, tisu organ ya, ataupun yang lain, bisa juga pollen ya, dan itu at ultra low temperature itu sekitar minus 196 derajat, di mana pada kondisi itu seluruh proses metabolisme ya, pembelahan sel itu akan berhenti, sehingga massa selnya tidak akan membesar, tidak akan tumbuh gitu kan, sehingga bisa disimpan. Jadi ini memudahkan kita untuk menyimpan materi genetik ya dibanding di lapangan dengan jangka waktu yang lebih lama. Kalau slow growth tadi kan sampai 3 tahun, kalau ini mungkin sampai 15 tahunan gitu ya. Kemudian ini reduce the risk of genetic changing, risk of contamination, ya itu dibandingkan dengan slow growth. Kalau slow growth itu kan berarti setiap beberapa waktu tetap harus di maintain, dikeluarkan, di subkultur segala macam ya. Kalau ini karena dia lebih lama, maka resiko terjadinya itu akan lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian juga ada pathogen eradication by cryotherapy. Jadi pada suhu 196 tadi seluruh patogen itu akan mati atau tidak aktif. Nah, ini kira-kira ilustrasinya, mungkin bisa dilihat dulu ya. Suaranya masuk atau nggak masuk ya? Bentar dulu, share-nya salah. Jadi ini kira-kira. Cryopreservation is the storage of biological material at ultra low temperatures. So why do we want to store something at ultra low temperatures? The main reason is that we want to store something for long times, and for this we need to arrest all biological, physical, chemical processes that a plant is performing, and this we can do by exposing it to ultra low temperatures. And the temperature that we are using is minus 196 degrees Celsius, which is the temperature of liquid nitrogen. Cryopreservation is all about avoiding the formation of ice crystals. If you expose something to very low temperatures, a biological tissue will form ice crystals. Ice crystals are lethal because they are damaging membrane structures, so your cell will die. The solution is to redraw enough water from the cell so your cellular water will not crystallize but form a glass. So first what we need is in vitro plants. In vitro plants are plants which are grown in glass test tubes. From these in vitro plants we have to excise the growing point. So it's what we call scientifically the meristem. From a very small meristem of 1 millimeter we can regenerate a whole new plant. The second step is exposing the meristem to solutions with a very high concentration of different compounds, so water is gently redrawn from the cells. When we have these tissues with lower water content and plunge these in liquid nitrogen, we have extreme rapid freezing, and this is also avoiding the formation of ice crystals. So then we have the tissue which is stored in liquid nitrogen undamaged. Baik, itu ya kira-kira gambarannya, saya terangkan lagi. Jadi untuk cryopreservation ini
awalnya tentunya adalah jaringan kalau bisa yang steril ya, berasal dari tisu culture sebelumnya. Nah kemudian tadi kita lihat dia kemudian diambil diakses bagian meristematiknya ya, bagian growing point-nya segala macam, itu yang akan dia simpan ya. Kemudian yang terpenting di sini adalah dia sudah katakan tadi bahwa kalau kita mendinginkan living cell itu tidak mudah ya, kalau tidak betul, karena dia akan membentuk kristal es yang kalau kristal es itu tajam dia bisa merusak dinding sel dan mengakibatkan sel menjadi kering ya. Nah, Anda pernah nyimpan sayuran nggak di kulkas? Itu lebih susah dibanding kita nyimpen yang lain gitu ya. Karena justru kalau kita tidak hati-hati malah bayam atau apa itu akan menjadi kering. Kalau kulkasnya tidak bagus apalagi ya langsung dinginnya nggak pas segala macam. Nah itu terjadi karena pembentukan kristal es tadi di freezer kemudian akan justru merusak sayuran tadi gitu kan kira-kira itu. Nah sehingga pada saat mendinginkan ini perlu hati-hati. Yang pertama adalah ada dua hal. Yang pertama tekanan osmotik di dalam sel dan di luar itu sebisa mungkin seimbang ya, dan biasanya lebih besar di dalam sel kan, sehingga ini perlu dikurangi. Makanya tadi dia menggunakan suatu larutan ya, osmoprotection, dia akan mencoba mengurangi kadar air di dalam jaringan tadi ya, kemudian untuk menghindari air keluar dengan cepat yang akibatkan bisa merusak sel gitu ya. Yang kedua adalah kalau ada pergerakan air yang seperti itu segala macam dan nanti pendinginannya nggak pas, itu akan menghasilkan kristal-kristal yang tajam yang bisa merusak dinding sel, sehingga digunakan juga dia menggunakan cryoprotectant. Jadi dia memberikan satu cairan juga kan, kalau prakteknya kan tinggal dicampur-campur gitu kan, itu semacam zat untuk menghindarkan ya terbentuknya kristal es tadi ya. Kemudian setelah itu mereka memasukkannya ke dalam 196 derajat minus ya. Nah itu ada yang dia sebut tadi rapid ya, rapid cooling. Ada juga nanti kita lihat yang slow cooling ya. Kemudian setelah itu disimpan di beberapa waktu ya di sini. Nah setelah itu kalau dibutuhkan suatu saat ini dilakukan thawing ya, ditaruh di suhu 40 gitu kan selama beberapa waktu, kemudian nanti ditanam lagi di media dan dia akan menjadi tanaman utuh lagi. Nah tanaman in vitro kemudian nanti bisa dikembangkan di lapangan kan, di greenhouse ya. Nah ini contohnya banana seperti tadi contohnya. Dari pisangnya seperti ini. Iya, miara pisang itu, koleksi pisang itu juga tidak mudah ya. Kami punya di Tajur itu luar biasa juga resiko matinya ya, kemudian sampahnya dan sebagainya, karena kan tidak semuanya bisa dipanen gitu kan. Nah ini saya tidak semua bisa dipanen tapi tidak enak gitu. Tidak semua pisangnya enak dimakan. Nah ini bisa kita simpan di in vitro, kemudian bisa juga kita simpan secara cryopreservasi. Jadi setelah kita sterilisasi, kita ambil growing point-nya, dimasukkan ke tube seperti ini, ya, dengan osmoprotektan dan cryoprotektan tadi, kemudian dimasukkan ke minus 196 derajat Celcius, ya. Kemudian setelah beberapa waktu itu bisa ditowing dan kemudian dia akan tumbuh lagi menjadi tanaman. Nah ini bagian-bagian yang bisa simpan ya, bisa selnya ya, growing point-nya, bisa juga pollen ya, akar dan lain sebagainya. Nah ini yang tadi penting. Jadi cryo injuries ini ada dua tipe yang sering terjadi. Osmotic injury tadi sudah saya jelaskan, dan ice injury. Nah ini yang harus kita hindari ya. Makanya di sini pertama kali ya selnya, kemudian ini kalau tidak hati-hati kan tekanannya berbeda dalam sel, cairannya bisa keluar semua ya, makanya kita berikan osmoprotektan ya. Kemudian pada saat
freezing atau pembentukan gelas ya, diharapkan tuh bentuknya formnya tuh gelas mulus gitu ya. Jangan sampai ada kristal-kristal yang tajam. Nah, ini kalau tidak hati-hati ya dengan slow cooling ya, ini akan bisa rusak ya. Dengan rapid cooling ini juga sama. Ada optimal cooling di sini tentu dengan lebih mempertimbangkan beberapa faktor. Tapi mungkin ini nanti pengetahuan saja. Ini yang terpenting saya ingin sampaikan jadi ada cryoprotective agent. Nah mungkin ini saja. Nah perkembangannya gitu. Cuma saya jelaskan saja di sini. Jadi ada dua yang populer. Yang pertama program freezing atau slow freezing. Jadi ini filsafat apa sebenarnya? Teorinya itu adalah kalau didinginkan secara pelan-pelan terprogram, itu diharapkan sel itu tidak kaget gitu ya, sehingga dia tidak sempat membentuk es tadi apa kristal ya, sehingga dia akan membeku pelan-pelan gitu kan. Di sini rate-nya itu 0,13 sampai 1 derajat Celcius per menit untuk penurunannya. Jadi karena dia pelan-pelan segala macam, diharapkan selnya tidak pecah, tidak rusak gitu ya. Nah, di sini kerugiannya adalah memerlukan expensive program freezer. Jadi freezer ini mahal gitu ya untuk bisa diprogram setiap menit turun 0,3 derajat Celcius gitu. Dan kemudian waktunya ya itu lama gitu ya. Dan ini beberapa jenis jaringan tanaman itu sangat sensitif terhadap suhu dingin yang di kisaran sebelum terjadi pembekuan tadi gitu ya, sehingga banyak yang tidak berhasil juga gitu ya. Nah karena itu sebaliknya, kalau ini kan pelan ya, itu kira-kira gambarannya. Sebaliknya ada yang disebut dengan vitrifikasi atau rapid freezing. Jadi ini sebaliknya, jadi ini kecepatannya itu bisa menit itu mungkin bisa 4.000 derajat ya, 4.000 derajat turunnya gitu kan. Tapi kan nggak sampai segitu, hanya minus 196 derajat kan. Jadi ini cepat sekali, hitungannya adalah detik gitu. Cuma masalahnya di sini adalah karena dia juga ada kemungkinan selnya kaget gitu ya. Jadi di sini kerugiannya adalah kita harus menambahkan banyak sekali konsentrasi cryoprotectant gitu kira-kira. Tapi kelebihannya kita tidak perlu peralatan yang lebih canggih karena kita langsung celupkan dia ke nitrogen cair ya. Nah kemudian ini contoh-contoh teknik yang lain yang modifikasi dari tadi, misalkan droplet vitrification. Jadi kalau droplet vitrification itu sampelnya atau tanaman yang mau dibekukan itu dijejer-jejer kemudian di droplet seperti membuat benih sintetis itu. Jadi bahkan dia juga dilakukan enkapsulasi gitu ya, sehingga nanti bentuknya langsung dia butiran-butiran atau granul-granul seperti benih sintetik kemarin. Nah ini mungkin yang lebih penting adik-adik tahu. Jadi ada beberapa prosedur yang paling banyak digunakan adalah slow freezing dan vitrifikasi. Sebetulnya tidak semua tanaman cocok di salah satu ini gitu kan. Jadi memang ini juga spesifik jenis tanamannya ya. Tapi kira-kira perbandingannya adalah seperti ini. Jadi perbedaannya utamanya adalah di konsentrasi cryoprotectant agent nanti dan juga penurunan suhunya itu ya. Jadi kalau yang slow freezing itu berarti dia karena slow ya working time-nya lebih lama gitu kan, more than 3 hours gitu. Sementara kalau vitrifikasi dengan segala persiapan dan lain-lainnya itu kurang dari 10 menit. Ya.
Kemudian dari sisi cost, kalau slow freezing terbayang kita perlu suatu alat yang dia menurunkan suhu secara perlahan, ya, makanya perlu alat yang mahal karena itu harus diprogram freezernya. Nah, kalau vitrifikasi ini tidak perlu alat itu, ya, kita hanya perlu nitrogen cair dan termosnya. Kemudian kalau slow freezing, ya, volume sampelnya itu lebih besar karena dia kan pelan-pelan dan kita ininya berada di tengah gitu ya, sehingga berharap tidak sampai merusak di tengah itu. Kemudian kalau yang vitrifikasi ini karena banyak gitu lebih sedikit ya. Kemudian ini yang penting lagi, konsentrasi cryoprotective agent. Jadi kalau slow freezing ini lebih sedikit ya. Sementara vitrifikasi karena dia dicelupkan secara cepat gitu, kita berharap tidak terjadi gangguan di selnya tadi, maka cryoprotective agentnya itu menjadi tinggi konsentrasinya ya, sehingga itu konsekuensinya ya. Nah, kemudian ini sehingga nanti kalau kita bicara masalah potensi keracunan cryoprotective agent, tentunya di vitrifikasi menjadi tinggi ya dibanding dengan di slow freezing ya. Kemudian berdasarkan pengalaman itu ternyata memang peluang terjadinya kerusakan akibat freeze injury itu including ice crystal formation itu lebih tinggi pada slow freezing ya. Makanya karena dia lebih tinggi volumenya juga lebih besar gitu. Sementara untuk vitrifikasi ini berdasarkan penelitian ya, pengalaman-pengalaman dia lebih sedikit. Ya, ini sama dengan tadi. Jadi setelah disimpan kemudian dilakukan thawing atau pencairan, kemudian dia kita tumbuhkan dari tanaman, ya. Dan ini sangat baik untuk germplasm exchange. Jadi seperti benih sintetik kemarin, ya. Ini bisa dalam bentuk benih sintetik biasa, namun bisa juga ini juga divitrifikasi. Jadi bisa menyimpan dia lebih lama lagi, gitu kira-kira. Ya, kemudian kita bisa arahkan dia untuk sebelum pertukaran genetik itu dengan teknik biotek. Kita juga mungkin ada belajar kemarin PCR itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit kan, dan teknik in vitro ini sendiri itu bisa menghasilkan bahan tanaman yang bebas patogen. Dan keuntungan transfer material genetik tanaman secara in vitro itu tentunya volume dan berat lebih kecil, lebih sehat, dan kondisi lebih steril dan terjaga. Yeah. Nah ini tadi contoh di krisan ya, jadi ini titik tumbuh, kemudian kita vitrifikasi dan enkapsulasi, dikirimkan, disimpan. Nah nanti bentuknya seperti ini, kita tumbuhkan lagi ya, kemudian dia akan jadi tanaman. Dari tanaman tadi ada yang normal dan tidak ya, kemudian kita bisa juga kemudian manfaatkan untuk membuat kalus atau langsung menginduksi tanaman baru ya, dan di akhir kita akan mendapatkan tanaman yang utuh sesuai dengan pada saat pertama kali kita melakukan koleksi. Ya, jadi kira-kira begitu ya. Jadi teknik in vitro untuk pelestarian plasma nutmah tanaman ini tentunya akan sangat bermanfaat pada saat koleksi ya. Pada saat koleksi ini teknik in vitro dapat berguna. Tadi ilustrasinya udah banyak sekali. Kemudian pada saat penyimpanan dan pemeliharaan melalui teknik slow growth dan cryopreservasi ya. Dan juga untuk perbanyakan tanaman langka itu juga sangat penting ya. Kemudian untuk pertukaran material genetik, tentunya teknik in vitro ini dapat menyediakan disease free material dan juga kemudahan transport lewat benih sintetik tadi. Nah, terakhir ini ada notes ya. Jadi sekali lagi ini bukan harus gitu kan, tapi tetap ini adalah salah satu alternatif. Jadi kita untuk menentukan melakukan atau tidak teknik in vitro ini untuk konservasi, itu kita memerlukan good argument to use this technique gitu. Jadi tadi ya, apakah dia punya benih gitu, kalau punya ya sudah gitu kan, apalagi benihnya tuh viable, tahan suhu dingin dan lain sebagainya gitu. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa dengan
cryopreservasi ya atau slow growth juga, ini sebetulnya kita juga hanya menyimpan tanamannya saja. Sementara kalau kita melakukan konservasi in situ, itu sebenarnya kita juga menjaga bakteri, ya, insek, fungi dan lain-lain pada saat preservasi. Ya. Dan juga perlu hati-hati ada potensi soma clonal variation dan lain-lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Apakah ada pertanyaan, diskusi? Silahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan jelas ya. Saya akan share bahannya di mana saya share bahannya ya? Saya masuk di grup itu nggak sih? Sudah di-share Pak tadi sama Kak Ariana. Oh ya sudah kalau begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.